Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Apa kabarnya? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita ada di tempat ini untuk mengucapkan ucapan syukur ya dari Oma Dienji. Ya, dari Oma Dienji yang saat ini sudah sehat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau awali ibadah ucapan syukur sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini. Karena Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Kami boleh ada di tempat ini saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kalau sebentar kami mau memuji menyembah Engkau, urapi setiap kami Tuhan. Biarkan setiap kami memiliki damai sejahtera-Mu dan kami penuh dengan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka yang halaman yang pertama, Tuhan Yesus menolongku. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong setiap kami. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu atas kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang indah selain di dalam Engkau Yesus. Yes Tuhan, haleluya. Akan selalu berhati, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan menerangi, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan musik. Kasih Tuhan tetap abadi,
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ini kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Wah, hari ini luar. Segala puji syukur ya, ada ya di sini ya. Oke. Sambil tepuk tangan. Haleluya.
sore hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, rasanya kita menjadi berkat dimanapun kita ada, dimanapun kita ditempatkan, jadilah berkat. Haleluya Yesus. Ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apapun yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pada malam hari ini di pengucapan syukur, pertemuan pengucapan syukur ini, kami rindu lebih mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Tidak sekedar hanya tahu Tuhan, tetapi kami mau belajar mengenal Tuhan itu sendiri dan mengalami Tuhan itu sendiri dalam hidup kami. Sehingga ucapan syukur demi ucapan syukur akan keluar dari hati dan mulut kami apapun yang terjadi, karena kami mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan itu sendiri, sehingga kami bisa mengucap syukur dengan pertolongan Roh Kudus.
Biarlah Tuhan menolong dan memimpin kami memahami, mengerti firman, supaya setiap firman yang datang kepada kami, firman itu membentuk pola pikir yang baru, sikap hati yang baru, tujuan hati yang baru. Roh Kudus menolong kami dan memimpin kami, hadirat-Mu mencengkram kami, supaya kami bisa merenungkan dan menerima firman dan menyimpan firman itu siang dan malam di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dalam hidup kami. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya percaya kita tidak semua Kristen kan, jadi shalom saja, bahasa umum shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, terima kasih kepada Tante Denji. Hari ini bersyukur kepada Tuhan karena luar biasa. Saya nggak harap sampai seperti ini Bapak Ibu, karena satu saat ketika saya ditelepon, Pak Yohan ada 2 benjolan di kerongkongan saya. Saya tidak tahu saya bisa sembuh apa tidak. Dalam hati saya, Tante jangan ngomong begitu dong. Pasti bisa, saya bilang. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Allah kita Allah yang hidup. Jangan takut, saya bilang. Dan ya, saya memang harus semangat, saya harus menang. Nah, ada roh sukacita itu dari dirinya keluar. Saya percaya itu bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan. Amin. Nanti dia akan kesaksian, nanti akan dia saksikan ya Tante ya. Terima kasih. Nah, apa sudah terjadi dalam rumah tangga kamu, apapun yang terjadi dalam usaha pekerjaan kamu, hanya sebuah alasan supaya kami mengenal Tuhan, berseru kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sehingga kami bisa berkata, syukur kepada Tuhan aku bisa mengalami ini. Biarlah mata kami terfokus kepada Tuhan, mata rohani kami terbuka, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah sumber pertolongan kami, Tuhanlah sumber segala sumber kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar mengenal Tuhan. Dan kami bersyukur malam hari ini, apa yang dialami Tante Denji, kami bersyukur bersama-sama di tempat ini karena dia mengalami Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Semuanya karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya, tapi oleh roh Tuhan yang hidup di dalam dia. Biarlah Tuhan memimpin dia dan Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Karena kami menyadari dalam syukur kami hari ini, kami melihat mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi bagi kekasih kami Denji, sehingga dia tetap kuat, tetap bersemangat, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang setelah memberikan makan rohani bagi kami. Biarlah firman itu terus menguatkan setiap kami, dan kami berjanji untuk melakukan firman itu. Karena firman yang dilakukan itu akan mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa. Tuhan, terima kasih sementara kami akan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga. Mari untuk memberkati hidangan itu Tuhan, supaya tubuh kami menjadi sehat, kuat. Dengan tubuh yang kuat, sehat, kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah semua kami nikmati ini juga Tuhan, Engkau berkati orang-orang yang kekurangan, sehingga mereka juga menikmati berkat dan anugerah Tuhan seperti Engkau memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Tuhan yang luar biasa. Pada 1 bulan setengah yang lalu, saya sakit sungguh berat. Ibarat orang berkata, orang hidup mati, ini dihidupkan kembali. Puji nama Tuhan, saya kena kencing manis 740. Ya. Saya sempat masuk di ruangan HCU 1,5 hari. Saya disuntik tidur. Tapi saya membuat masalah di rumah sakit itu karena sempat stres ya. Saya ini orang parah, kok dimasukkan ke rumah sakit yang ditelaki seperti orang corona. Tapi puji nama Tuhan, karena saya tetap bergantung pada Tuhan. Saya siap. Walaupun saya telepon dengan Om Dewa, Om, saya kok sakitnya begini, Om, katanya tenggorokan saya ada benjolan yang besarnya 3,6 cm di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri kecil dan di bawahnya lagi ada tintanya di belakang kiri. Tapi puji Tuhan, saya tetap pada saat itu saya merasa khawatir, ya. Siapa orangnya yang sakit tidak takut mati, saya tidak percaya. Pada saat itu saya takut sekali. Saya telepon Om Joel, telepon Pak Watman, telepon semua saya teleponi. Barangkali seakan-akan saya mau pamit kalau saya mau mati. Ya. Barangkali saya punya salah, saya minta dimaafi. Ini mungkin sudah terakhir saya mau mati. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Gembala saya memberikan kekuatan. Tante tidak boleh lemah, tetap bersandar pada Tuhan. Karena mati hidup tante yang punya Tuhan. Tapi sempat saya siap dan saya sempat khawatir. Ya. Saya waktu masuk ke rumah sakit, di antara anak-anak saya perempuan 2, laki-laki 2 mengantar saya ke rumah sakit Mandaya Hospital di Puri. Saya masuk di situ. Hari pertama saya masuk, hari pertama langsung saya masuk di ruangan HCU karena gula saya tidak terasa 740. Terasa saya itu cuma hanya lemas dan seperti vertigo, muter-muter. Jadi saya masuk di ruangan HCU, saya dimasukkan ke situ, saya bilang, ini mau diapain ya? Saya dimasukkan kamar sini. Tenang saja, Oma. Pokoknya suster, perawat berusaha untuk menenangkan saya. Saya berkata, saya ini masih waras dan saya sadar. Ya. Saya nggak mau di sini, tapi saya selalu membuat masalah. Saat saya masuk di kamar itu, saya membuat masalah. Saya pakai baju rumah sakit dan tidak dipakai celana, hanya pakai pampers. Tapi saya membuat masalah. Saya ngompol terus. Suster menggantikan pampers saya mungkin 10 kali ada. Tak kelip bel, kenapa Oma? Pipis sini, ganti. Sabar Oma, jangan marah. Terus diganti lagi. Tidak ada 5 menit, saya bel lagi. Apalagi Oma, ganti ini, basah, pipis. Pokoknya saya membuat masalah karena saya tidak tahu. Harapan saya ini jangan-jangan ini mati. Karena memang bayangan saya ya, waktu saya jam 2 siang, saya kan masih 740. Itu sepertinya saya dijemput papa mertua saya, ibu mertua saya, ya, adik ipar-ipar saya yang sudah meninggal, datang, dan suami saya terakhir, papa mama saya semua datang semua. Terakhir suami saya bilang, kamu kan sudah pada mati, pergi. Saya masih mau hidup 100 tahun lagi. Sadar.
Tapi saya membuat selalu masalah. Ketika itu dokter masuk, dokter yang megang saya kan masih muda, cantik, orang Semarang. Dia tugas di Jakarta. Dokternya berkata, Oma sabar ya, kita semua berusaha untuk menurunkan gula darah Oma. Dok, saya mau ngomong ya dok ya, saya itu bukan corona loh dok. Tapi kalau saya begini kan, mungkin saya bisa cepat mati. Enggak begitu Oma, sabar. Dokter tahu tidak orang sakit corona itu sebenarnya belum mati. Karena ular rumah sakit dan dokter sampai banyak yang mati. Karena rumah sakit dapat uang. Akhirnya mungkin karena ulah saya, anak saya kan di luar di kaca. Debbie, Ria, Adi, semua lihat dari kaca. Kalau mau bilang, mau ngomong dengan saya pakai HP. Ma, tenang ma, kami semua anak-anak ada di luar. Mama, bisa mati ini, ayo tolong kita cepatkan sabar ma. Dokter dari luar masuk ke dalam kamar saya, bawa suntikan, langsung saya disuntik. Tidak lama kemudian saya teler. Saya tidur, besok sampai besok sore lagi. Jadi semalam saya tidur, besok sorenya baru saya sadar. Dokter datang melihat, oh Oma sudah bisa keluar, pindah ke kamar biasa. Tuhan, anak saya percaya bahwa yang saya andalkan adalah Tuhan. Gimana Pak Wasman? Pak Wasman ini mengacau saja. Ya, makasih ya. Nah di situ saya takut, waduh, lenjar, ojo-ojo Pak mati ya. Tapi anak saya bilang, Mas, Mama tidak usah khawatir, tetap kami berusaha semua. Nanti kalau memang itu bahaya, kita akan berangkat ke Malaysia. Tetap, Mama kan punya asuransi, kita tetap 2 tahun yang lalu saya kehilangan suami saya, ya, anak-anak kehilangan papahnya, masa tahun ini mau kehilangan mamanya kan, ya, saya bilang ya tuh, saya bilang langsung anak saya berkata, Mama tenang, tetap kita sebagai anak mau kehilangan Mama, tetap berusaha. Saya berkata sama anak saya yang kecil, Om, Bu, Mama turun berat badannya 15 sampai 16 kilo. Setelah itu kayak ketek loh, Bu. Anak saya berkata, Ma, ojo wedi, wong ijik kayak ketek, belum jadi ketek. Jadi saya sampai dia dapat bulan juga darah ini Mama ikut sampai loh, Bu. Mama ojo wedi tetap wong belum kayak ketek, masih kayak ketek, belum ketek mati, ijik kayak. Di situ saya mendapat hiburan terus, dan dukungan dari anak, ya. Tetap Mama tidak usah khawatir, kita tetap akan bawa Mama sampai Mama sembuh. Mama harus bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau Mama saat ini kuat dan Mama punya anak-anak yang bisa mendukung Mama. Mama sakit, Mama punya asuransi, saya akan bawa sampai tuntas. Tuhan, Om, saya terima kasih dengan Bapak Gembala Yoel Andalusi yang sudah banyak mendukung saya. Saya tiap saat, tiap waktu pasti telepon Om Yoel kan, Om, gimana ini loh keadaan saya kok. Tante nggak usah takut, tapi namanya orang, rasanya orang sakit, tidak takut dah, Om. Waktu mendarat itu memang saya sudah, hati saya sudah. Terakhir saya diperiksa di ini apa namanya harian ke-8, besok pagi diizinkan pulang. Terakhir saya diperiksa, nah itu diketemukan bahwa tante ini ada benjolan kelenjar. Nah di situ saya mulai jantung berdenyut-denyut
ini kelenjarnya, kalau kelenjar kita bening, kan saya takut kan Om, berarti kan kanker kan, tapi puji Tuhan, saya tetap percaya pada Tuhan. Kalau sampai saat ini ternyata kelenjar saya kelenjar hanya biasa. Kemarin saya kontrol yang kedua, mari Bu, kita biopsi ya. Saya bilang saya nggak mau biopsi, saya tetap saya ngambil di luar negeri, saya nggak mau biopsi. Lah anak saya yang nomor 2 bilang, maaf dokter, saya sebagai anak juga menentang karena ojo juga macam turu. Ya kalau ini jinak, kalau ini ganas kan lebih berbahaya. Karena suami saya sudah kanker satu 4, dia dibiopsi. Itu kan makanya kan dibiopsi kan, begitu dibiopsi langsung 3 hari langsung. Memang itu sudah jalannya kan. Jadi saya ingat itu, saya nggak lari. Memang saya rasakan sih tidak ini agak besar ya, sedikit ya. Kalau ngomong juga nggak bisa ini. Nah, saya percayalah bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan saya yang sanggup menolong dan mengangkat segala sakit penyakit saya. Bahkan sampai saat ini saya boleh kuat, sehat, sukacita, mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Selamat malam semua, salam. Malam hari ini kami berterima kasih kepada Sehat selalu. Budi Kakak semua yang ada di sini. Jangan mendengar suaranya nanti satu-satu ya. Thank you.